warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal sosialisasi manajemen pendidikan Islam. Prodi manajemen pendidikan Islam ini sangat penting, di mana untuk menyiapkan SDM yang ada bidang kepemimpinan dan pengelolaan pendidikan dengan nilai-nilai Islam. Di zaman sekarang, kebutuhan akan tenaga profesional yang bisa menggabungkan antara manajemen dengan prinsip Islam semakin tinggi. Sayangnya, masih banyak orang yang kurang paham tentang karir yang ada di MPI ini. Nah, makanya dengan adanya sosialisasi ini perlu untuk meningkatkan kesadaran siswa dan masyarakat tentang peluang yang ada di program studi manajemen pendidikan Islam ini. Hierarki tujuan proyek. Tujuan umum meningkatkan pemahaman dan minat siswa terhadap MPI lewat sosialisasi yang seru dan edukatif. Yang kedua, ada tujuan jangka panjang, di mana meningkatkan kualitas dan daya sains produk MPI, prodi MPI dalam dunia pendidikan Islam. Ada juga tujuan antaranya yaitu untuk mengajak mahasiswa lebih aktif dalam promosi, bangun citra positif MPI di masyarakat, serta memperkuat kerjasama dengan sekolah dan organisasi keagamaan. Tujuan langsungnya adalah untuk diselenggarakan sosialisasi yang informatif, sebarkan informasi lewat media cetakan, digital, serta dorongan dialog antara narasumber dan juga peserta. Nah, analisis resikonya yaitu ada yang pertama, ada identifikasi resiko, di mana kumpulkan potensi risiko dari tim dan pemangku kepentingan. Yang kedua, ada analisis risiko, di mana cek kemungkinan risiko dan dampak terhadap sosialisasi ini. Prioritas risikonya yaitu fokus pada risiko yang paling berdampak. Ada juga mitigasinya yaitu rencana langkah untuk mengurangi risiko seperti pelatihan tim dan pencetakan alat. Dan juga yang terakhir ada pemantauan, di mana awasi risiko secara berkala dan sesuaikan rencana jika perlu untuk mengurangi dampak-dampak daripada risiko tersebut. Selanjutnya ada analisis stakeholder. Keterlibatan stakeholder seperti alumni dan praktisi pendidikan itu sangat penting. Yang pertama yaitu ada tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang MPI dari berbagai perspektif. Sasaran proyek ini adalah siswa kelas 3 atau kelas 12 serta guru BK di sekolah. Dan juga metode pelaksanaannya melalui survei awal, diskusi dengan guru dan siswa, wawancara mendalam, serta observasi lingkungan sekolah. Selanjutnya ada logical framework metric. Logical framework metric ini dipakai untuk menetapkan tujuan dan juga indikator keberhasilan sosialisasi. Tujuan umum adalah agar peserta bisa memahami MPI dengan baik. Kedua, ada keluaran dari kegiatan ini adalah untuk terselenggaranya sosialisasi dan peningkatan wawasan peserta. Dan yang terakhir ada input yang diperlukan meliputi narasumber, modul materi, proyektor, dan ruang kegiatan yang memadai. Nah, selanjutnya ada pengambilan keputusan marketing. Dalam pemasaran ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu produk jasa pendidikan dari prodi MPI menawarkan kurikulum yang inovatif. Yang kedua ada harga yang mencukupi biaya pendaftaran seperti SPP serta skema beasiswa atau mahasiswa berprestasi. Yang ketiga ada tempat sosialisasi yang diadakan, yaitu rencananya diadakan di SMA Negeri 2 Banda Aceh yang strategis. Dan yang terakhir promosi dilakukan melalui seminar, workshop, dan media sosial untuk menarik pelatihan siswa. Selanjutnya ada komunikasi efektif dengan pemangku kepentingan.
Komunikasi yang baik itu kunci untuk membangun hubungan yang solid dengan semua pemangku kepentingan di pendidikan. Yang pertama yaitu strategi komunikasi yang dipakai meliputi pendengaran aktif, menggunakan media yang tepat, dan menyampaikan pesan yang dengan jelas. Contoh penerapannya bisa dilihat dengan rapat rutin dengan orang tua, sosialisasi program, dan kerjasama dengan mitra industri untuk program magang. Nah, jadi kesimpulannya adalah sosialisasi prodi MPI atau manajemen pendidikan Islam ke sekolah-sekolah ini adalah langkah cerdas untuk memperkenalkan dan meningkatkan pemasaran siswa tentang pentingnya manajemen dalam pendidikan Islam. Diharapkan dengan kegiatan ini dapat menarik minat calon mahasiswa untuk melanjutkan studi di program studi manajemen pendidikan Islam, serta menjalin kerjasama yang baik antara institusi pendidikan dan juga sekolah. Saran untuk kegiatan ini adalah menciptakan ruang dialog antara mahasiswa atau dosen dengan siswa dan guru, serta dokumentasikan hasil kegiatan ini untuk evaluasi dan perbaikan di kedepannya. Sekian penjelasan tentang proposal manajemen pendidikan Islam ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.